berdiskusi. Ya, mari kita berdiskusi. Yang ini kita sarikan dari pembahasan dalam beberapa paragraf berikutnya dari kitab Ta'limul Muta'allim, yang intinya adalah di antara hal yang dianjurkan kepada para penuntut ilmu adalah untuk saling berdiskusi, membahas ilmu. Ya, di antara adab yang semestinya dimiliki oleh para penuntut ilmu, hendaknya mereka membiasakan sesama penuntut ilmu untuk saling berdiskusi, untuk membahas ilmu. Yang mana di kesempatan kali ini kita akan bahas motivasinya apa, kemudian adab-adab ketika kita berdiskusi sesama penuntut ilmu itu seperti apa. Baik, kita baca kata Imam Az-Zarnuji halaman 172. Bagi yang memiliki buku panduannya, halaman 172. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah wal munadharah wal mutarahah. Hendaknya para penuntut ilmu itu mereka saling berdiskusi, munadharah, kemudian saling tukar pandangan. Apa menurutmu hal seperti ini itu seperti apa? Terkhusus kalau munazarah ini, misalnya ada fenomena-fenomena yang baru atau fenomena-fenomena khusus, misalnya sama-sama teman-teman mahasiswa di sini, misalnya ada fenomena apa di kampusnya, menurutmu fenomena seperti ini di kampus kita yang terjadi ini hukumnya seperti apa? Ya, hadis apa yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan hukumnya, misalnya. Ini munazarah, saling tukar pandangan. Kalau muzakarah tadi saling berdiskusi. Mutarahah itu saling tukar pendapat. Ya. Fayanbaghi an yakuna kullun minha bil insafi wa ta'anni wa ta'ammuli. Nah, ini sikap yang sangat kita butuhkan dalam kita berdiskusi apapun temanya. Ya, apapun temanya, ya, maksudnya dalam kita berdiskusi ilmiah, baik terkait ilmu agama kita ataupun kita di dunia secara umum, ya, dalam ilmu umum di dunia kampus, sikap seperti ini yang dibutuhkan, yaitu hendaknya ketika berdiskusi memiliki sikap yang pertama al-insaf. Insaf itu adil, ya, insaf itu adil dan objektif. Ta'anni yaitu lembut, tidak kemudian istilahnya orang sekarang tidak ngegas, bawaannya tidak ngegas saja ketika berdiskusi itu. Kemudian ta'ammul, dan jika dia penuh perhatian, tidak semata-mata dia ingin memenangkan pendapat dia, egois, yang penting saya menyampaikan pendapat saya, tidak perhatian dengan lawan diskusinya. Maka di antara tiga sikap utama yang harus dimiliki: sikap insaf, adil dan objektif, lemah lembut, kemudian penuh perhatian. Wa yataharraza 'anil syaghabi wal ghadabi. Nah, ini juga yang harus dihindari ketika kita berdiskusi itu. Tidak kemudian gampang syaghab diterjemahkan di sana tidak gaduh, ya, tidak gaduh, dan juga tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Fa innal munazarah wal muzakarah musyawarah. Kenapa hal tersebut dibutuhkan? Karena yang namanya munazarah dan muzakarah tadi, saling tukar pandangan dan saling diskusi, itu merupakan bentuk musyawarah, dan kita sudah bahas tentang musyawarah di pertemuan-pertemuan awal. Ya, pentingnya kita bermusyawarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bermusyawarah, dan juga Nabi SAW mencontohkan kita untuk bermusyawarah. Sudah kita bahas di antara adab-adabnya. Nah, maka yang namanya muzakarah dan munazarah tadi, diskusi dan tukar pandangan, itu termasuk dalam bab musyawarah. Wal musyawaratu innama takunu li istikhrajis shawab. Dan musyawarah itu kita lakukan, sebagaimana sudah kita bahas, kita lakukan dalam rangka untuk mencari pendapat yang benar. Ya, kalau kita memiliki niat yang benar, betul-betul niat kita ikhlas, saya ingin tahu yang mana yang benar, saya ingin mendapatkan kebenaran. Maka kalau betul demikian, maka manifestasinya tadi ketika kita berdiskusi dan bermusyawarah dan munazarah tadi harus memiliki sikap adil, lemah lembut, dan memperhatikan orang yang kita ajak diskusi tersebut.
وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني والإنصاف ولا يحصل بالغضب والشوق. Ya, ini dia. Untuk mendapatkan kebenaran tadi tidak bisa seorang itu dia lakukan tanpa dia memiliki sikap penuh perhatian, tidak tergesa-gesa, dan dia memiliki sikap adil. Ya, maka harus dia memiliki itu agar bisa tercapai tujuannya, yaitu mencari kebenaran. Dan hal itu tidak akan berhasil jika dia dalam prosesnya memiliki emosi dan juga dia suka ribut, ya. Sukanya kok ribut gitu ya. Fa in kanat niyyatuhu min al-mabahisi al-ilzam al-khasami wa qahruhu fala tahil. Jika niat dari diskusi itu untuk memaksakan permusuhan, maka tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Tujuan diskusi itu supaya terwujud permusuhan. Wa innama yuhallu zalika al-izharil haqq. Nah, maka ini niat utama dalam kita berdiskusi, tukar pandangan itu adalah untuk mencari kebenaran, untuk mengungkapkan yang benar itu sebenarnya seperti apa. Barangkali lawan diskusi kita ini dia memiliki ilmu yang kita tidak miliki, dia mengetahui dalil yang kita tidak ketahui dalilnya, dia memiliki pemahaman yang kita tidak memiliki pemahaman seperti itu. Maka seperti itu sudut pandangnya ketika kita berdiskusi. Wat-tamwiyah wat-tamwih wal-hilah la yajuzu fiha illa idza kana al-khasmu muta'annitan la taliban lil-haqq. Tidak boleh juga seseorang itu dia berkamuflase dan merekayasa sesuatu di dalam diskusinya, dan ini sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan orang itu kalau dia sudah berdiskusi, lebih-lebih kalau dia ingin memenangkan pendapatnya. Kalau dia ingin memenangkan pendapatnya, maka sangat mungkin dia itu kemudian dari, kalau istilahnya Imam Zarnuji, berkamuflase dan merekayasa sesuatu yang pada intinya nanti dia bisa berbohong. Ya, dia bisa berbohong untuk memenangkan pendapatnya. Maka tidak diperbolehkan dalam diskusi memiliki sikap seperti itu, berkamuflase dan merekayasa sesuatu, kecuali jika lawan diskusi itu dia berniat untuk selain mencari kebenaran. Lawan diskusinya ini memang bukan mau mengungkapkan kebenaran untuk mencari tahu kebenaran, tidak. Dan dia diskusinya ingin menjatuhkan lawan diskusinya, atau dia ingin tercipta perpecahan dan seterusnya, niat-niat yang salah, maka ini berbeda kasus. وكان محمد بن يحيى إذا توجه عليه الإشكال ولم يحضره الجواب. Adalah kebiasaan yang Muhammad bin Yahya, seorang ulama dari masa silam, jika dia menghadapi suatu permasalahan yang sulit, ya, ada orang yang bertanya misalnya kepadanya, meminta fatwa, meminta jawaban, namun dia tidak memiliki jawabannya, dia tidak tahu jawaban seperti ini apa, jawaban atas pertanyaan seperti ini apa, solusi untuk permasalahan seperti ini apa, dia tidak tahu. Maka apa yang dia katakan? Ma alzamtahu lazim wa ana fihi nazir wa fawqa kulli ilmin alim. Pertanyaanmu itu penting untuk dijawab, kata Muhammad bin Yahya. Pertanyaanmu itu pertanyaan yang bagus maksudnya dan penting untuk dijawab. Akan tapi saya dalam masalah ini tidak bisa memberikan pandangan saya. Ya, saya tidak memiliki pandangan saya. Wa ana fihi nazir. Maksudnya dalam masalah ini saya memiliki seseorang yang bisa saya mintai pandangannya. Saya tidak bisa menjawab. Sedangkan pertanyaan ini penting untuk dijawab dan bagus kalau dijawab. Kan tapi saya tidak memiliki jawabannya. Namun saya memiliki seseorang yang bisa saya mintai pandangannya. Barangkali dia memiliki pandangan, memiliki solusi, memiliki jawaban. Wa fawqa kulli dzil ilmin alim. Lalu dia mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan di atas orang yang berilmu ada yang lain yang lebih berilmu. Ya, sehingga hikmahnya adalah dia ingin bermuzakarah terlebih dahulu. Ya, dia ingin bertanya terlebih dahulu dengan entah itu sama-sama teman penuntut ilmu, ya sama-sama
yang selevel dengan Muhammad bin Yahya atau itu dengan gurunya. Dia ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan temannya ataupun gurunya, bahwasanya ada yang bertanya kepada saya demikian dan demikian dan saya tidak memiliki jawabannya. Maka apa pendapatmu tentang permasalahan ini? Wa faidatul mutarahah wal munadharah aqwa min faidati mujarrad at-tikrar lianna fihi tikraran wa ziyadatan. Manfaat dari berdiskusi itu lebih kuat daripada sekedar mengulangi pelajaran, daripada sekedar murajaah. Karena di dalam diskusi itu terdapat pengulangan dan juga terdapat tambahan penjelasan. Ya. Jadi kalau ada opsi teman mengajak diskusi, ayo kita diskusikan pelajaran kita yang pekan lalu misalnya. Mau milih berdiskusi dengan teman membahas pelajaran pekan lalu ataukah murajaah sendiri, maka jawabannya pilih berdiskusi dengan teman untuk membahas apa yang telah dipelajari. Karena di dalamnya yang pertama sendiri terdapat murajaah sendiri, ya. Ketika kita berdiskusi dengan teman, di sana terdapat murajaah, dapat pengulangan, dan juga terdapat penjelasan tambahan. Barangkali ada perkara-perkara yang lain yang baru terbuka setelah kita berdiskusi dengan teman tersebut. Bahkan dikatakan di sini dituliskan oleh Ibnu Imam Zarnuji, mutarahah sa'atin khairun min tikrari syahri. Mendiskusikan pelajaran selama 1 jam dengan seorang teman maksudnya. Ya, yang namanya diskusi di sini dia harus ada temannya, harus ada lawannya. Ya. Mendiskusikan pelajaran selama 1 jam itu lebih baik daripada mengulanginya selama 1 bulan. Mendiskusikan pelajaran selama 1 jam lebih baik daripada mengulangi selama 1 bulan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan kalimat ini, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu disebabkan ada temannya. Ya. Karena jika seseorang dia murojaah saja, sangat mungkin dia memiliki kesalahan dalam murojaahnya tersebut. Sangat mungkin dia memiliki kesalahan dalam murojaahnya. Iya, dia melakukan murojaah, dia mengulangi pelajarannya. Akan tapi bisa jadi yang dia ulangi itu ternyata dia salah hafal atau dia salah paham. Itu saja diulang-ulangi, tapi ternyata dia salah paham. Ya, seperti orang yang dia menghafal Al-Quran tanpa ada orang yang mengoreksinya. Dia tidak menghafal langsung di hadapan seorang guru misalnya. Tidak ada tempat dia setoran. Dia hafal, dia salah hafal sejak awal. Sejak pertama kali dia menghafal, dia sudah salah dalam hafalannya. Lalu tidak ada teman yang mengkoreksinya, dia tidak kemudian menyetorkan hafalannya itu kepada teman atau kepada gurunya. Itu yang dia murojaah. Ternyata yang dia murojaah selalu salah. Nah, maka itu penjelasannya. Kenapa muzakarah itu lebih bagus daripada murojaah? Kenapa berdiskusi dengan teman itu lebih bagus daripada seorang itu dia memurojaah sendiri? Karena ketika dia murojaah, bisa saja dia memiliki hafalan yang salah, pemahaman yang salah. Iza kana ma'a munsifin salimit tabi'ah. Dengan catatan tentunya teman diskusinya itu adalah teman yang dia itu memiliki sikap adil dan tabiatnya bagus. Akhlaknya adalah akhlak yang bagus. Wa iyyaka wal muzakarah ma'a muta'annitin ghairi mustaqimit tab'. Hati-hatilah kamu dari berdiskusi dengan orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan dan memang tabiat orang tersebut tidak baik. Hati-hati berdiskusi dengan orang-orang yang demikian. Fa inna tabi'ah mustariyah. Yang namanya tabiat itu bisa menular, wal akhlaqu muta'addiyah, dan akhlak itu bisa menjalar, wal mujawaratu mu'assirah, dan perkumpulan itu akan mempengaruhi. Berkumpul dengan siapa itu akan mempengaruhi. وفي الشعر الذي ذكره الخليل ابن أحمد وفوائد كثيرة. Di dalam syair yang disebutkan Al-Khalil bin Ahmad terdapat banyak sekali manfaat.
Apa itu syair yang beliau bawakan? Yaitu al-ilmu min syartihi liman khadamahu ay yaj'ala an-nasa kullahum khadamahu. Ilmu berjanji kepada orang yang melayaninya bahwasanya dia akan menjadikan semua manusia sebagai pelayan orang tersebut. Baik, ini berpindah pembahasannya. Tadi sudah selesai, Imam Zarnuji membahas tentang pentingnya para penuntut ilmu itu untuk bermuzakarah, untuk berdiskusi. Baik, saya bawakan faedah tambahan tentang adab berdiskusi yang mungkin banyak kita yang terlewat ya, terkhusus kalau diskusi-diskusi di sosial media sekarang. Di antara adab ketika berdiskusi adalah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahwasanya ini berlaku untuk diskusi dan juga berlaku untuk debat. Ya, kita diperbolehkan debat kalau tujuannya benar. Ya, kalau tujuan benar, kita diperbolehkan debat untuk membantah kebatilan, untuk mengungkapkan kebenaran seperti apa, maka diperbolehkan seorang itu dia berdebat. Nah, maka ini beradab ini berlaku untuk diskusi dan untuk berdebat. Kata Syekh, saya bacakan intinya terlebih dahulu. Intinya adalah seseorang itu dia tidak boleh menyerang dan menjelek-jelekkan lawan bicaranya. Ini adab ketika berdiskusi. Tidak boleh menyerang dan menjelek-jelekkan lawan bicaranya atau lawan diskusinya. Kenapa? Karena jika lawan diskusi kita itu sudah dia tersinggung dan tidak senang dengan sikap kita yang merendahkannya, maka dia kemudian akan bersikap subjektif, ya, sikap subjektif dan tidak murni lagi niat dia dalam berdiskusi itu. Tidak lagi murni niat dia untuk mencari kebenaran, sehingga akan mengarah dia kepada pembenaran pendapat pribadinya, atau dia ingin membalas orang ini sudah merendahkan saya, maka saya rendahkan dia juga. Oke. Ini adab ketika kita berdiskusi. Jangan kita menjatuhkan orang lain dan menghina orang lain yang menjadi lawan diskusi atau lawan debat kita itu. Baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Falaysa min tariqid da'wah allati arsyadallahu ilaiha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yaqdiha fi ma huwa alaihi." Bukanlah dari cara berdakwah yang Allah ajarkan dan Rasulnya kepada Rasulnya, yaitu dengan mencela pendiriannya atau mazhabnya ataupun agamanya orang yang sedang diajak berdebat atau berdiskusi ini. Tidak dicela pendirian dia atau pendapat dia itu tidak dicela, mazhab dia tidak dicela, dan agama dia tidak dicela. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menjauhkannya, bahkan bisa jadi berbalik mencelamu yang berada di atas kebenaran. Kita membawa kebenaran, oke? Tujuan kita supaya orang ini mau menerima kebenaran itu. Akan tapi karena kita sudah mencela dia, merendahkan dia, maka bisa jadi dia kemudian berbalik arah, tidak mau menerima kebenaran itu, atau bahkan dia berbalik mencela kita padahal kita sedang membawa kebenaran, sehingga menjadi hal tersebut menjadi sebab dia menolak kebenaran, ya, karena kita sudah mencela dia. Hal itu terjadi karena engkau mencela pendapatnya yang dia yakini sebagai kebenaran. Akan tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cukup terangkan dan jelaskan baginya apa yang benar. Ya, karena kebanyakan orang, terutama orang awam, itu seringkali cahaya kebenaran memang tidak terlihat oleh mereka, karena setelah sekian lama mereka diliputi oleh hawa nafsu dan fanatisme. Ya, ini yang bisa menghalangi orang. Ya, dia memang belum bisa melihat kebenaran itu karena tertutupi matanya oleh hawa nafsu,
tertutupi oleh fanatisme golongan. Sehingga yang pertama adalah adabnya jangan mencela orang yang menjadi lawan diskusi ataupun lawan debat kita, karena hal tersebut bisa menutup jalan dia menuju kebenaran, menuju kepada kebenaran. Dan termasuk dalam hal ini adalah tidak mencela apa yang dia agungkan, baik dalam hal organisasi dia. Kalau tadi Syekh itu menggunakan istilah afiliasi kalau terjemahnya, ya. Apa yang menjadi afiliasi dia? Kalau di Indonesia mungkin kita ma'ruf ya dengan organisasi tertentu. Kalau dia berafiliasi terhadap organisasi tersebut, jangan dicela organisasi dia. Ya, organisasi keagamaan tertentu. Atau termasuk juga dalam hal ini adalah guru-guru yang dia agungkan. Ya, guru-guru yang dia agungkan. Maka di antara yang sangat fenomena yang sangat saya sayangkan adalah di sosial media sekarang. Sebagian orang itu mencela, tidak setuju dengan pendapat Ustadz Fulan gitu ya. Lalu ada murid-murid Ustadz Fulan ini yang dia membawakan pendapat gurunya ini. Maka di antara sebagian penuntut ilmu di kalangan kita, ikhwan pengajian itu mencela menyindir dengan mengatakan misalnya si kumis misalnya. Ya. Si kumis ini yang dimaksud itu gurunya. Dia sedang berdiskusi dengan temannya. Ya, lalu dia menyebut gurunya ini dengan si kumis. Ya. Kamu masih dengarin pendapatnya si kumis itu, padahal dia demikian dan demikian. Maka bagaimana mungkin dia? Apakah coba kita pikirkan? Apakah lawan diskusi ini kemudian ketika gurunya kita jatuhkan, apakah dia itu semakin dekat kepada kebenaran ataukah dia semakin lari dari kita? Semakin lari dia. Ya, semakin lari. Ketika gurunya kita celah, ya. Maka sekali lagi ini adabnya, jangan kita kemudian mencela orang ketika berdiskusi ataupun ketika berdebat. Bahkan yang bagus itu adalah kita memujinya dalam hal-hal yang memang patut kita puji. Bagus sekali kalau kita bisa berdiskusi ataupun berdebat itu kita melihat sisi positif dari seseorang. Kita melihat sisi positifnya dari seseorang, maka itu yang kita puji. Ya, kita tidak memuji pendapat dia supaya dia luluh hatinya, kemudian ada pendapat dia yang salah kita puji. Oh, bagus pendapat ilmu itu, padahal itu tidak benar pendapatnya. Tidak demikian. Kita coba cari apa yang positif dari orang ini, ya, apa yang positif dari orang ini, lalu kita puji hal tersebut. Kita lihat contohnya. Hadis yang ma'ruf ya, antum kalau bagi yang pernah belajar kitab tauhid di bab awal kitab tauhid, hadis dari Husain bin Abdurrahman. Kata Husain, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Saya berada di sisinya Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkaba alladhi anqadda al-barihah? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Maka kata Husain bin Abdurrahman, saya. Ya. Summa qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Ya. Kata Husain, saya melihat bintang jatuh tadi malam, akan tetapi dia menjelaskan, lihat bagaimana dia ingin menjaga keikhlasannya. Dia bilang, saya melihat tadi malam, akan tapi saya bangun malam itu bukan karena saya sedang sholat malam. Ya, dia jelaskan, dia tidak mau orang-orang kemudian ketika dia menjawab, iya saya melihat bintang tadi malam, di sepertiga malam terakhir saya melihat bintang jatuh itu. Kemudian karena dia karena dia menjawab saya melihat, dia tidak ingin orang-orang kemudian menduga, oh si Husain ini kemarin malam itu bangun ya, sholat malam ya kamu ya. Dia tidak mau orang-orang menduga seperti itu, padahal dia tidak melakukannya. Makanya dia menjelaskan, saya bangun tadi malam, saya melihatnya, akan tapi saya melihat itu bukan karena saya sedang bangun untuk sholat malam, akan tapi saya disengat oleh kalajengking katanya. Saya terbangun karena saya melihat disengat kalajengking. Lalu kata Sa'id bin Jubair, apa yang kau perbuat? Ya, ketika engkau disengat kalajengking, apa yang kau berbuat? Lalu kata Husain, saya meruqyah diri saya.
Ya, saya melakukan ruqyah. Kata Sa'id kemudian bertanya, apa yang menyebabkanmu untuk melakukan hal tersebut? Ketika engkau disengat kalajengking, kenapa engkau meruqyah dirimu? Lalu kata Husain, yaitu saya melakukan hal tersebut berdasarkan hadis yang diceritakan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Apa hadis yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi itu? Kata Sa'id, dia bercerita kepada kami dari Buraidah bin Al-Husain bahwasanya Nabi SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak boleh ada ruqyah kecuali yang timbul atas penyakit ain dan juga di penyakit yang timbul karena sengatan hewan beracun. Artinya berdasarkan hadis ini, boleh seseorang itu dia meruqyah untuk seseorang yang terkena ain atau terkena sengatan hewan beracun. Nah, lalu lihat ini yang menjadi pelajarannya, kata Sa'id bin Jubair kemudian, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya. Sungguh bagus orang yang berpedoman kepada riwayat yang telah dia dengar. Akan tetapi kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami hadis lainnya. Kemudian dia membawakan hadis yang itu, hadis tentang 70 orang yang masuk surga tanpa 70 orang masuk surga tanpa hisab, yaitu orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ya. Sehingga Sa'id dia membawakan hadis lainnya yang tidak menganjurkan dalam kasus ini, yaitu kasus Husain tadi, untuk tidak meruqyah dirinya. Akan tapi yang menjadi pelajaran kita adalah lihat dalam kasus ini, diskusi antara Sa'id dan Husain ini, bahwasanya Sa'id mengatakan sungguh bagus orang-orang yang berpedoman kepada riwayat yang dia dengar. Ya, lihat. Husain dia punya dalil. Ya, dia punya dalil, akan tetapi menurut Sa'id ada dalil yang lainnya yang mestinya dia amalkan, bukan dalil ini yang dia amalkan. Akan tapi lihat, dia melihat sisi positifnya. Dia melihat sisi positif Husain ini. Dia telah mencoba untuk berpegang teguh dengan hadis. Makanya itu yang dia puji. Ya, yang dia puji adalah itu. Lalu baru dia membawakan hadis lainnya untuk mengkoreksi apa yang diperbuat oleh Husain ini. Sehingga kembali lagi tadi kepada pelajaran kita ada diskusi. Ya, kalau kita masih bisa melihat sisi positif dari seseorang, maka puji terlebih dahulu sisi positifnya itu. Puji dari sini maksudnya adalah apresiasi terlebih dahulu. Ya. Jangan bawaannya itu kita ingin menjatuhkan, ingin merendahkan saja. Ya, hadis lainnya tentang kisah Abu Bakrah, sahabat bernama Abu Bakrah, yang dia itu mendapati Nabi SAW dan para sahabat sedang dalam posisi ruku. Ya, Abu Bakrah datang masbuk. Dia datang masbuk. Didapatinya Nabi SAW sedang ruku bersama para jamaah, bersama para sahabat. Lalu dia apa yang dia lakukan? Dia ruku, belum dia bergabung dengan shaf. Ya. Dia ruku di posisi dia mendapati melihat para sahabat sedang ruku, dia ruku di belakang sana. Kemudian dia berjalan ke depan. Dia rukunya di belakang, kemudian dia berjalan ke depan. Tidak kemudian dia berjalan seperti biasa, bergabung bersama jamaah terlebih dahulu, baru dia ruku. Maka melihat kejadian seperti ini, ditegur oleh Nabi SAW. Akan tapi lihat Nabi SAW melihat sisi positifnya terlebih dahulu. Ya. Apa sisi positifnya kira-kira dari perbuatan sahabat Abu Bakrah seperti ini? Sisi positifnya adalah dia masih memiliki semangat. Ya, lihat bagaimana dia bersemangat. Maka ini terlebih dahulu yang dipuji oleh Nabi SAW. Zadakallahu hirsan, kata Nabi SAW. Dipuji dulu Abu Bakrah ini atas semangatnya. Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu. Akan tapi jangan diulangi lagi seperti itu.
jangan diulangi lagi. Dilihat sisi positifnya terlebih dahulu. Ya. Maka ini juga etika kita menegur anak-anak kita ya terkadang, atau menegur teman-teman kita. Kadang saking semangatnya caranya salah terkadang ya. Jangan fokus kepada kesalahannya saja. Kita lihat ada sisi positifnya, dia memiliki semangat. Kita katakan semoga Allah membalasmu atas semangatmu ini, semoga Allah menambahkan semangat kepadamu. Akan tapi bagian ini dibenarkan, bagian ini itu kurang tepat. Ya, diapresiasi terlebih dahulu. Maka ini juga adab dalam berdiskusi. Kemudian saya tambahkan beberapa adab tentang diskusi dan juga termasuk adab debat ya. Yang perlu kita ingat ya, ini terkhusus dalam bab diskusi ya. Ketika kita berdiskusi dengan sesama penuntut ilmu misalnya, yang perlu kita ingat adalah diri kita bukanlah standar kebenaran. Oke, diri kita itu bukan standar kebenaran. Tidak selalu kebenaran itu berada pada diri kita, pada posisi kita. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam perkataan yang terkenal dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Wallahi ma nazartu ahadan fa ahbabtu ay yukhti'a." Demi Allah, ini perkataan Imam Syafi'i, tidaklah aku mendebat seseorang kecuali aku berharap akulah yang keliru. Aku berharap aku yang keliru. Dia berharap mendapatkan kebenaran dari orang lain. Ini perkataannya Imam Syafi'i. Tidak dia kemudian mengatakan, ya dia tidak menjadikan dirinya sendiri sebagai standar kebenaran. Kemudian di antara adab kita berdiskusi juga ya, bahwasanya kita perlu mengingat-ingat dalam perdebatan atau dalam diskusi itu wajar saja jika ada orang yang itu berbeda pendapat dengan kita. Wajar jika ada orang yang berpendapat dengan kita. Dan jangan gampang dalam hal ini, istilahnya orang sekarang, jangan gampang baperan ya. Jangan terlalu dibawa perasaan. Ada orang yang tidak sependapat dengan kita, kemudian sampai putus hubungan pertemanan, sampai di unfriend, sampai di block dan seterusnya. Tidak perlu kalau tidak ada kemaslahatannya. Ya, lihat bagaimana Imam Syafi'i berkata kepada Yunus As-Sadafi. Ya, ketika Imam Syafi'i dia berdiskusi atau bahkan berdebat dengan Abu Musa Yunus As-Sadafi, kata Imam Syafi'i, "Ya Abu Musa, alla yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin." Wahai Abu Musa, bukankah kita itu tetap bersaudara, bukankah kita itu tetap bersahabat meskipun kita tidak bersepakat dalam sebuah perkara? Ya, dia berdiskusi, berdebat tentang sesuatu, tidak sama pendapatnya. Itu kata Imam Syafi'i, bukankah kita ini tetap bersaudara dan bersahabat meskipun kita tidak sepakat dalam masalah ini? Ya, maka ini di antara adab diskusi. Kita ingat lawan diskusi kita ini meskipun dia tidak sependapat dengan kita, dia masih sebagai saudara kita sesama muslim. Baik, itu sedikit faedah tambahan tentang adab kita di dalam kita berdiskusi. Kita lanjutkan sekarang halaman 177. Kata Imam Zarnuji, "Wa yanbaghi li talibil ilmi an nakuna muta'ammilan fi jami'il awqat fi daqaiqil ulum wa ya'tad yazalika."
Sudah selayaknya penuntut ilmu itu memikirkan dan merenungkan detail ilmu di seluruh waktunya dan membiasakan hal tersebut. Fa innama yudriku daqaiq bita'ammuli, sebab detailnya ilmu itu diperoleh dengan cara memikirkan. Falihaza qila ta'ammal tudrik. Dikatakan, sebuah pepatah Arab mengatakan ta'ammal tudrik, renungkan atau perhatikan maka kamu akan mengerti. Renungkan dan perhatikan maka kamu akan mengerti. Contoh yang paling bagus dalam hal ini adalah Al-Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i disebutkan Imam Syafi'i bisa mengambil 1000 faedah ketika beliau merenungkan hadis Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ada yang pernah mendengar hadis ini? Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ya, ini menarik. Ada hadis singkat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Adabul Mufrad. Dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi SAW pernah bersabda, Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Jadi ceritanya Nabi SAW melihat anak kecil sedang bermain burung. Lalu dipanggil oleh Nabi SAW anak kecil ini sebagai namanya Abu Umair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang diperbuat oleh burung kecil itu? Hadisnya hanya demikian. Ya, hadisnya demikian. Maka diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i pernah dia satu malam merenungkan hadis ini, mengambil faedah dari hadis ini. Disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i bisa sampai mengambil 1000 faedah dari hadis tersebut. Hadis pendek. Bagaimana para ulama itu dia merenungkan sesuatu, ta'ammul tadi, memperhatikan secara detail. Coba saya tanya sekarang, ada yang bisa mengambil pelajaran dari hadis tadi? Ya Abu Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil? Satu bawa. Ada yang bisa menyebutkan satu faedah? Apa? Nah, itu salah satu faedah. Barakallahu fiik. Boleh memelihara burung. Ya, lihat, anak kecil itu dia dijadikan burungnya itu sebagai mainan. Boleh memelihara burung. Ini faedah hadis itu pertama. Nomor 2, ada yang lagi menyebutkan? Kita mungkin sampai 10 saja susah. Imam Syafi'i bisa mengambil 1000 pelajaran dari hadis tersebut. Nomor 2, bolehnya memberi nama kunyah untuk anak kecil, Abu Umair. Abu Umair itu kan maksudnya bapaknya Umair. Ya, dia belum menikah, belum punya anak kecil, sudah dipanggil oleh Nabi SAW sebagai Abu Umair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Pelajaran ketiga, kata sebagian ulama, boleh mematahkan sayap burung. Karena dalam hadis ini, anak kecil itu dia bisa memainkan burung karena burungnya tidak lagi bisa terbang. Kenapa burungnya tidak bisa terbang? Karena sayapnya dipatahkan. Ini faedah nomor 3. Faedah nomor 4 apa lagi? Perhatiannya Nabi SAW terhadap anak kecil. Dianjurkan kita perhatian terhadap anak kecil. Ya, dan seterusnya. Ya, sampai 1000 hadis Imam Syafi'i bisa mengambil pelajaran dari hadis tersebut. Hadis yang singkat. Maka ini contohnya tadi yang dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji. Selayaknya penuntut ilmu itu memikirkan dan merenungkan detail ilmu. Ya, jangan kita itu mendengar hadis, mendengar ayat itu berlalu begitu saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tanpa kita mau merenungkan secara detail. Direnungkan, kira-kira kita bisa mengambil pelajaran apa saja. Kira-kira kita bisa mengambil pelajaran apa saja. Baik, demikian kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin sambil bisa dituliskan di selembar kertas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita jawab pertanyaan yang ada. Maka intinya adalah kata Imam Az-Zarnuji, sudah selayaknya penuntut ilmu itu dia memikirkan dan merenungkan detail ilmu di seluruh waktunya dan membiasakan hal tersebut. Ya, sehingga dibiasakan kita untuk merenungi dan memikirkan sesuatu itu, termasuk atau terkhusus hal-hal yang
hal-hal yang secara rutin kita hadapi atau secara rutin kita membacanya. Termasuk dalam hal ini adalah zikir pagi petang yang kita rutinkan, bacaan-bacaan salat yang secara rutin kita membacanya, termasuk juga surat Al-Kahfi yang kita baca secara rutin setiap pekan. Jangan sampai kita hanya menjadikan Al-Kahfi itu sebagai rutinitas semata. Ya bagus, merupakan kebaikan, akan tapi sangat bagus sekali kalau kita juga mau merenungkan. Ya, setiap pekan kita membacanya. Ini faedahnya apa saja sebenarnya dalam surat Al-Kahfi ini? Saya beri contoh satu sebagai penutup, supaya kita berlatih. Tadi kata Imam Zarnuji, harus membiasakan hal tersebut untuk merenungkan sesuatu para penuntut ilmu itu. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an 'aibaha." Adapun kapal-kapal yang aku bolongi tadi, kata Khidir, fakanat limasakin, maka kapal atau perahu, bukan kapal saya. Adapun perahu itu adalah perahu milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut. Dibolongi oleh Khidir karena kalau tidak nanti perahunya itu dirampas. Akan tapi kita fokus ke sini saja. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bar. Adapun perahu itu milik orang miskin yang dia bekerja di laut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Ya, dari ayat tersebut, dari surah Al-Kahfi tadi. Ada yang bisa di antara pelajarannya? Gimana Pak? Ya, kalau kita lihat secara umum, ya secara umum maksudnya secara komplit kisahnya. Tetapi kita fokus kepada ayat tadi saja. Adapun perahu itu milik orang miskin yang dia itu bekerja di laut. Fokus ke situ saja. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita merenungkannya? Dari ayat situ saja. Banyak rezeki di laut. Baik. Ya, di antara pelajaran fikihnya adalah, kata para ulama, bukanlah standar orang miskin itu orang yang tidak memiliki apa-apa. Lihat, perahu ini miliknya orang miskin yang dia bekerja di laut. Sehingga dia dikatakan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia masih memiliki perahu dan dia juga masih memiliki pekerjaan. Ya kan? Perahu ini milik orang miskin yang bekerja di laut. Sehingga standar orang miskin itu bisa jadi dia memiliki kendaraan, bisa jadi dia memiliki pekerjaan. Makanya jangan heran kalau sekarang di tempat kita katanya, "Oh, kok punya motor kok dapat zakat," katanya. Emangnya orang miskin? Bisa jadi orang miskin. Ya, karena standar orang miskin itu adalah dia tidak cukup, dia punya pekerjaan, dia punya harta, akan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Ini standar orang miskin. Ya, sehingga jangan terpaku kepada apa yang dia miliki atau dia bekerja atau tidak. Bisa jadi dia bekerja, bisa jadi dia punya motor, akan tapi dia tidak cukup untuk kebutuhannya. Berdasarkan ayat tadi, orang miskin punya perahu, bahkan disebutkan perahunya itu adalah, sebagian riwayat mengatakan perahu yang bagus malahan. Perahunya adalah perahu yang bagus. Makanya kalau di Mekah itu katanya standar miskin itu adalah mobil. Kalau orang tidak punya mobil baru dia dikatakan miskin. Karena mobil itu merupakan kebutuhan pokok di sana. Ya, saya dengar dari Ustaz Amin Nurbaiz, kata Ustaz Amin Nurbaiz demikian. Mobil itu merupakan kebutuhan pokok di sana. Makanya orang tidak punya mobil itu orang miskin. Karena susah dia nanti mungkin apa-apa di sana, tidak ada mobil, maka digolongkan sebagai orang miskin. Sehingga berdasarkan tadi contohnya adalah bagaimana kita tadi merenungkan satu ayat, kita pikirkan ini kira-kira ada pelajaran apa dari ayat ini. Sehingga tadi itu diantara pelajarannya. Ya, itu
Itulah yang dikatakan oleh Imam Zarnuji tadi, penuntut ilmu selayaknya dia memikirkan dan merenungkan detail ilmu di seluruh waktunya dan membiasakan hal tersebut. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.